kita ganti cabenya yuk. Turun hati ya. Nah, ini dia. Yuk kita simak bareng-bareng. Ya, dalam materi kali ini kita akan membahas tentang etika digital, yaitu kemampuan untuk menyadari, menyesuaikan diri dan menerapkan etika digital. Kemudian ada juga budaya digital, yaitu cara seorang atau kita juga nih berinteraksi, berperilaku, berpikir dan berkomunikasi di dunia digital. Nah, di pilar budaya digital terdapat 4 hal yang akan dibahas. Pertama, digital lestarikan budaya. Kedua, demokrasi di digital. Ketiga, hati-hati soal haki. Dan yang keempat, tentang toleransi di dunia digital. Sedangkan untuk pilar yang selanjutnya, yaitu dalam etika digital, ada 4 hal juga dibahas. Ada paham etiket internet. 2, awas kejebak hoax. Yang ketiga, yuk lawan cyberbully. Dan yang terakhir, tentang lawan konten negatif. Teknologi digital bukan lagi hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan sarana strategis untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan menghidupkan kembali budaya lokal secara kreatif, luas, dan beretika. Kiat diseminasi seni budaya melalui media sosial yang bisa dilakukan. Yang pertama, ada pilih platform sesuai konten yang kita mau, seperti Instagram, TikTok, maupun yang lain. Kemudian buat konten yang eye-catching dengan visual menarik. Ketiga, jaga interaksi dengan followers agar tercipta keterlibatan. Kemudian, konsistensi. Yang kelima, ada manfaatkan trending topik dan hashtag. Dan yang terakhir, gunakan analytics untuk mengoptimalkan strategi publikasi. Microsite merupakan mini website yang sederhana yang dibuat untuk suatu tujuan seperti mempromosikan event, produk, atau yang lainnya. Selain itu, microsite berfungsi sebagai panggung eksklusif bagi budaya, di mana microsite ini akan memberi kontrol penuh pada desain, konten, dan branding. Apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan budaya lewat konten digital? Yang pertama, dengan membuat dari ide dan konsep yang kreatif, lalu gunakan skrip yang engaging agar audiens merasa terlibat, lalu bisa memanfaatkan AI untuk membantu skrip, tapi sentuhan persona tetap penting, kemudian melakukan editing dan menyebarkan konten secara masif dengan hashtag dan share di berbagai platform. Ruang digital adalah arena ekspresi, diskusi, dan pertukaran ide. Demokrasi digital juga menjamin hak berekspresi, akses informasi, dan perlindungan privasi. Namun ada tantangan utama, yaitu perbedaan pandangan yang sering memicu konflik bila tidak disertai dengan kesadaran saling menghormati. Bagaimana media sosial digunakan untuk demokrasi? Yang pertama, jadilah netizen yang kritis, cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, kemudian aktif berdiskusi secara sehat, bukan sekedar menjadi penonton, lalu membuat konten edukatif seperti infografis, video, dan tulisan, lalu dalam konteks politik, fokus pada program dan visi calon, bukan serangan personal. Yang terakhir, menggunakan hashtag bijak untuk menguatkan pesan positif dan memperkuat demokrasi digital. Haki adalah hak atas kekayaan intelektual, contohnya hak cipta saat membuat lagu, hak paten saat menemukan karya keren, hak merek dalam pembuatan logo, serta hak desain industri dalam pembuatan desain produk. Tujuan menghormati haki di ranah digital adalah untuk melindungi karya kreatif digital di internet agar tidak dicuri atau disalahgunakan. Lalu, bagaimana cara kita menghargai hak orang lain di ranah digital? Yang pertama, pahami hak cipta. Mendownload karya dari internet, pahami dulu hak cipta. Pastikan kita punya izin untuk memakai karya orang lain. Yang kedua, gunakan karya dengan izin. Kita bisa meminta izin kepada pemilik jika karyanya sudah ada lisensi. Dan juga jangan lupa berikan kredit dan tag kepada penciptanya. Ketiga, hindari plagiarisme. Plagiarisme itu adalah mencuri ide atau tulisan orang. Kalau kita mau membuat karya, pastikan itu adalah hasil karya kita sendiri. Kreativitas berasal dari otak dan imajinasi kita, bukan dari orang lain. Yang keempat, patuhi hak paten. Jika produk atau teknologi sudah memiliki hak paten, jangan seenaknya menggunakan tanpa izin, dikarenakan kita bisa terkena masalah hukum. Yang kelima, update peraturan. Karena hukum digital ini terus berkembang, maka pastikan kita selalu update dengan peraturan dan juga kebijakan terkini tentang haki, agar kita tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara multikultural yang terdiri dari banyak suku, agama, dan juga ras. Kekayaan budaya ini perlu kita lestarikan sampai ke anak cucu kita nanti. Begitu juga dengan toleransi dan keberagaman di media sosial harus kita lestarikan.
Kita harus memiliki mindset yang terbuka dan mampu berkomunikasi serta tidak bersifat merugikan orang lain, sehingga kita mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan juga harmonis. Serta kita harus menghargai perbedaan dalam bingkai keberagaman yang terdapat pada media sosial. Toleransi di dunia digital bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, konten edukatif. Kita bisa membagikan konten yang memberikan pemahaman tentang keberagaman dan nilai-nilai toleransi, bisa berupa infografis ataupun video singkat. Yang kedua, kampanye hashtag. Ajak orang lain untuk berbagi pengalaman dengan keberagaman lewat hashtag. Ketiga, diskusi terbuka. Sediakan ruang terbuka untuk membahas perbedaan. Ajak audiens berbagi pandangan dengan terbuka dan hormat. Keempat, fitur interaktif. Kita bisa menggunakan polling atau pertanyaan untuk mendorong pertanyaan yang merangsang pemikiran tentang keberagaman dan juga toleransi. Kelima, dengan melakukan kolaborasi. Bisa dengan kolaborasi bersama influencer ataupun tokoh lintas iman yang vokal terhadap toleransi, sehingga keberagaman dan toleransi ini bisa lebih masif, menyebar, dan bisa dimanfaatkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Etiket internet atau netiquette pada dasarnya adalah aturan sopan santun saat kita berinteraksi di dunia digital. Sama seperti di dunia nyata, dunia maya juga butuh sikap saling menghargai agar komunikasi terasa nyaman. Ada 10 hal penting yang bisa jadi pegangan, mulai dari mengingat keberadaan orang lain, berpikir sebelum berkomentar, menggunakan bahasa yang baik, hingga menghormati privasi. Kita juga diajak untuk berbagi ilmu, jadi penengah kalau ada perbedaan pendapat, serta tidak menyalahgunakan posisi atau kekuasaan. Intinya, dengan menerapkan etika digital, suasana online bisa tetap aman, sopan, dan sehat untuk semua. Hoax atau berita bohong seringkali dibuat untuk menggiring opini dan menyesatkan pembaca. Karena itu, kita perlu lebih hati-hati sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Misalnya, jangan langsung percaya pada judul, selalu cek kebenarannya dari berbagai sumber, tahan emosi sebelum membagikan, dan segera laporkan jika terbukti hoax. Supaya lebih aman, kita juga bisa memanfaatkan situs cek fakta seperti checkhoax.id atau turnbackhoax.id, serta melapor melalui aduan konten.id milik Komdigi. Dengan begitu, kita bisa ikut menjaga ruang digital tetap sehat dan bebas dari informasi menyesatkan. Lawan cyberbullying. Cyberbullying sering terjadi di media sosial, kadang bermula dari candaan yang ternyata menyakiti hari orang lain. Dampaknya bisa sangat serius, bahkan mengancam nyawa. Karena itu, penting bagi kita untuk introspeksi karena siapapun bisa menjadi pelaku maupun korban. Cara menghadapi cyberbully: 1. Tetap tenang dan jangan balas dendam. Emosi yang memuncak sebagai korban akan membuat kita bisa melakukan hal yang spontan. Misalnya, membalas lagi di media sosial tanpa berpikir panjang. Yang kedua, simpan bukti. Screenshot pesan dan simpan jika suatu saat kamu membutuhkan bukti-bukti itu. Ketiga, bicara dengan orang terdekat. Jangan ragu untuk bicarakan masalahmu ke orang terdekat seperti orang tua, guru, atau sahabatmu. Mereka bisa memberikan kekuatan dan membantumu. Keempat, laporkan. Laporkan komentar maupun akun media sosial oknum tersebut melalui fitur report. Kelima, tingkatkan keamanan akun. Mengatur fitur keamanan yang dibutuhkan supaya pelaku tidak mudah menembus tembok media sosial kita. Aktif lawan konten negatif adalah ajakan untuk secara sadar dan bertanggung jawab melawan penyebaran konten-konten berbahaya di internet. Jenis-jenis konten negatif: pornografi, konten seksual yang tidak pantas apalagi jika menyasar anak di bawah umur, revenge porn atau pornografi balas dendam, penyebaran konten intim tanpa izin untuk menyakiti atau mengancam korban, judi online, promosi judi ilegal dengan embel-embel dapat keuntungan yang besar berupa uang dibungkus menarik seolah seperti game, pinjol ilegal, tawaran pinjaman cepat tanpa izin OJK, kekerasan, gambar atau video yang mengandung kekerasan dan bisa memicu trauma, hate speech, ujaran kebencian, penghinaan, atau ancaman yang dilakukan secara online. Supaya tidak gegabah dan terjebak permainan oknum, ini cara menghadapi konten negatif. 1. Kenali emosimu. Saat melihat konten tersebut, pahami apa yang kamu rasakan dan kenapa. Kedua, coba cek infonya. Apakah informasi ini benar adanya dengan mencari dari sumber lain atau cek legalitasnya. 3. Laporkan. Gunakan fitur report di media sosial atau langsung lapor ke aduankonten.id. Dengan melaporkan konten tersebut, bisa mencegah terjadinya korban konten negatif tersebut. Terima kasih.
Bye.